Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Quran dalam rangka praktek pada pelajaran ke-14 ini mencari asal-usul kata, kemudian membaca buku-buku tafsir. Antara lain yang sangat dominan kita lihat dulu tafsir Munir yang disusun oleh almarhum Nawawi. Kemudian ada mushaf-mushaf Al-Quran dan termasuk Al-Quran dan terjemahnya yang disusun oleh Departemen Agama RI. Nah, sekarang kita ulang sedikit, yaitu terakhir ya dari surah Al-Fatihah ini ada ghairil maghdubi alaihim. Jadi ghairil maghdubi alaihim ini kalau di dalam tafsir Nawawi maksudnya ai begitu, ghairi dinil yahudi allazina ghadabta, ai ghairi dinil yahudi allazina ghadabta. Maksudnya adalah ai ini artinya maksud atau artinya bukan agama Yahudi yang mana mereka marah engkau. Alasannya ada, jadi menafsir sebenarnya peserta bahasa Al-Quran, menafsir Al-Quran yang dikenal ada dua cara. Yang pertama adalah namanya tafsir bil maksur, berarti dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ayat dengan ayat. Kemudian kalau tidak ada ayat, baru kita lihat hadis-hadis Rasulullah. Itulah kalau tafsir bil maksur ya. Maksur itu arti yang ditinggalkan bekas ya. Kemudian ada satu lagi tafsir, yaitu tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi itu adalah dengan akal, tapi dengan akal pikiran, bukan sembarangan. Masih merujuk juga kepada ayat dan hadis dan sekurang-kurangnya amalan orang Madinah ya, karena Rasulullah lama tinggal di Madinah. Jadi kalau seperti ini, kalau terjemahnya kan ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimarahi atas mereka. Nah, maka di sini dikasihnya oleh almarhum Nawawi Al-Jawi dari Banten ya, bukan agama Yahudi yang mana mereka engkau marahi Tuhan. Kalau kita lihat ayat-ayat banyak, malah ada misalnya waba'u bighadabin minallah, mereka kembali dalam marah Allah. Maksudnya mereka orang Bani Israel, Yahudi. Jadi ini berarti dia sebenarnya menafsirkan juga dengan ma'sur. Jadi kalau kita perhatikan terutama dalam soal Baqarah, perhatikanlah di situ. Ya. Kemudian waladhdallin dalam tafsir Nawawi itu disebutkan kalau di sini kan dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Ai maksudnya ghairi dini Nasara, bukan agama Nasrani yang mana allazina dhallu, yang mereka sesat dari ajaran Islam. Nah ini begini, jadi ini juga ada dasarnya seperti mengatakan
bahwa Tuhan punya anak itu, maka ada disebutkan wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada. Jadi Al-Quran datang mengingatkan kepada orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Itu dari, kemudian di dalam tafsir Nawawi itu ada juga, maksudnya ada juga yang menafsirkan maghdubi alaihim itu, tapi yang nulis Nawawi juga, berarti dia membaca tafsir-tafsir yang lain mungkin ya. Maksud maghdubi alaihim itu ditulis orang katanya humul kuffar, mereka yang kafir, mereka yang tertutup mata hatinya. Pokoknya itu disebut dengan maghdubi alaihim. Sedangkan dallun disebutkannya adalah humul munafikun, mereka yang munafik. Ini pun ada alasannya, jadi tetap juga merujuk kepada ayat. Di sini ada argumentasi yang dikemukakan mereka. Li'annallaha, masih ingatkah anna? Kan mengataskan baris Allah ya. Ingat pelajaran tata bahasa kita. Li'annallaha ta'ala, karena bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ini artinya tinggi, yang maha tinggi, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya. Bagaimana? Ini kabarnya nih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zakaral mu'minina, telah menyebutkan dianya Allah al-mu'minina, orang-orang mukmin, fi awalil Baqarah, pada awal surat Baqarah. Pada awal surat Baqarah di sini disebutkan fi arba'i ayat, ada 4 ayat. Itu maksudnya allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi 4 ayat di pangkal surah Al-Baqarah itu adalah yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu. Summa sanna, kemudian yang keduanya atau bagian kedua, ini kan pada pertama, yang kedua di dalam Al-Baqarah itu bizikril kuffari fi ayatain, menyebutkan orang yang kafir dalam 2 ayat. Itu yang dimaksud innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. 2 ayat itu adalah orang kafir. Jadi itu maka disebutkannya yang maghdub itu adalah kufar. Kemudian yang bagian ketiga bizikril munafik ya, bizikril munafikin, ini sebenarnya munafikin bukan munafikun ya. Bizikril munafikina, dengan menyebutkan orang-orang munafik. Tulisannya salahnya. Bizikril munafikina. Diganti sebentar tulisannya. Salah kutip ya. Di sini disebut bizikril munafikina ya. Bizikril munafikina ya. Dengan menyebutkan munafik pada 13 ayat. Jadi bagian ketiga di pangkal Al-Baqarah itu sebanyak fi salasi asyratin ayatan. 13 ayat. Itu yang dimulai wa minan nasi may yaqulu. Jadi itu alasannya penafsir itu mengatakan bahwa yang maghdub itu adalah humul kuffar, kemudian yang dallun itu adalah humul munafik. Sedangkan yang muflihun itu yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang an-nabiyuna
as-siddiquna, asy-syuhada, as-salihin. Nah, itu yang kita ulang-ulang membacanya, namanya as-sab'a masani, 7 yang diulang-ulang. Nah, kemudian kita teruskan, sinnu, dan disunatkan, sunat ya, kalau dikerjakan baik, maksud dapat pahala, kalau tidak, tidak apa-apa. Lil qari, bagi orang yang membaca, di sini bagi orang yang membaca ya. Nah, disunatkan bagi orang yang membaca, ba'da firaghihi minal fatihati, setelah selesai ya orang itu dari Fatihah, ayakula, bahwa dia mengatakan amin, amin. Jadi siapapun yang membaca Fatihah, kalau sudah selesai membacanya, disunatkan membaca amin, huwa, amin. Wahua, dan dianya amin, ismun, dia sebenarnya adalah kata benda, bimakna fi'lil amri. Dia berbentuk kata benda, tapi dalam arti fi'il amar. Arti fi'il amar dalam permohonan. Kalau dari bawah ke atas kan permohonan. Kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah. Jadi ini dalam bentuk amar. Apa artinya? Astajib. Itu makanya arti amin itu adalah amin, amin. Berarti perkenankan. Selanjutnya, sehingga dalam buku Nawawi itu kan bergandeng. Ada tafsir yang agak panjang, ada yang ringkas. Yang ringkasnya dia menulis juga seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim. Di sini disimpulkannya. Ai ghairil lazi ghadaba alaihim. Wahumul yahudu. Jadi begitu dibuatnya. Maksudnya ghairil maghdubi alaihim, bukan maksudnya selain maksudnya di sini maksud daripada maghdubi alaihim itu selain orang-orang yang telah memarahi Allah atas mereka, itulah mereka Yahudi. Makna ghadab di sini adalah, ghadab dari Allah ini adalah ingin siksa. Jadi seolah-olah kalau ingin siksa, itu maksudnya maghdub. Sedangkan waladhdallin, maksud waladhdallin, walallazina dhallu, dan tidak pula orang-orang yang mana mereka sesat, wahumun nasara, mereka adalah Nasrani. Ini kalau di garis-garis besarnya. Peserta bahasa Al-Quran, karena pelajaran kita ini adalah mulanya dari segi tata bahasa, kemudian sedikit-sedikit melihat beberapa buku tafsir, ya seperti yang kita katakan tadi. Jadi beliau ini almarhum Syekh Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani, dia adalah bukan dengan akal-akalnya, tapi dia melihat seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang bersangkut dengan maghdub dan dhalin. Ya. Kemudian mari kita untuk memperluas ya pandangan kita, tapi dengan catatan bukan menuduh-nuduh ya, tetapi kita hanya membaca tafsir-tafsir, membaca penjelasan. Demikian penjelasan dalam tafsir Munir. Ini yang mulai dari sini adalah dijelaskan di dalam tafsir Munir ya, atau lima alimit tanzil, ya ditulis oleh Syekh Nawawi yang meninggal di Makkah. Kemudian adapun penjelasan lain dari ayat terakhir surah Fatihah, maksudnya ghairil maghdubi alaihim dan waladdallin itu, Ustadz telah mengutip pertama di dalam Mushaf An-Nur, ada Quran besar-besar dengan perkata itu. Di dalam Mushaf An-Nur sudah Ustadz lihat juga, mereka yang dimurkai itu dijelaskannya adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam.
Itu maksudnya yang dimurkai, maghdub. Kemudian mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain jalan Islam, begitu. Kalau di Mushaf An-Nur, ya. Kalau kita lihat pula yang lebih besar, maksudnya Quran sekarang kan banyak mushaf-mushaf, cuma sudah diizinkan juga oleh Departemen Agama, di tahqiq juga atau di tashih juga, disahihkan. Dalam Al-Quran Cordova atau ada di situ the biggest, yang besar-besar kelompoknya. Dimurkai itu maksudnya atau maghdub itu adalah yakni orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya, tidak mengamalkannya. Dia tahu yang benar tapi tidak mengamalkannya, begitu dibuatnya. Itu dia yang dimaksud katanya yang dimurkai. Mereka lah orang-orang Yahudi disebutnya juga dan semacamnya. Kemudian sesat, yang dimaksud sesat adalah orang yang tidak memperoleh petunjuk disebabkan kebodohan sebagian di antara mereka, sebagian ya, sehingga mereka pun disesatkan. Mereka lah orang-orang Nasrani dan pengikutnya. Itu yang ada. Kalau sekarang kita lihat dari Al-Quran dan terjemahnya, ya, yang dari Departemen Agama RI, di situ pengertiannya ada disebutkan di sini yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan dimarahi. Di sini Al-Quran dan terjemahnya ya, di dalam Al-Quran dan terjemahnya, di sini dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran dan terjemahnya, dalam Al-Quran dan terjemahnya, ya di dalam Al-Quran, ya Al-Quran dan terjemahnya, oleh Departemen Agama ya, oleh Departemen Agama RI. Di situ disebutkan yang dimaksud dengan dimurkai ya, dimarahi, maghdub, dimurkai, dan sesat. Di sini disebutkan yang dimaksud yang dimurkai dengan sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Adalah disebutkan semua golongan yang menyimpang, ya semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam, ya, yang menyimpang dari ajaran Islam, menyimpang dari ajaran Islam. Ini yang kalau penjelasan dari Quran dan terjemahnya yang disusun Departemen Agama. Jadi di sini disebutkan apa yang dimaksud semua ya, di sini yang dimurkai, maghdubi, ini maksudnya maghdubi. Kemudian yang sesat itu adalah disebutkannya. Jadi peserta bahasa Arab yang berbahagian, begitu kalau kita melihat tafsir. Tapi kalau menurut Al-Quran hanya disebut ghairil maghdubi, pokoknya tidak yang dimarahi atas mereka atau bukan yang dimarahi dan bukan pula yang sesat. Jadi itu maka kalau Muhammad Yunus lebih halus lagi. Coba dilihat nanti Muhammad Yunus dan terjemahnya. Al-Quran dia terjemah Muhammad Yunus. Dia tidak pergi kemana-mana, tetap ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu balik juga kepada nabi-nabi, ke sini perginya. Jadi seolah-olah kalau kita simpulkan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang benar, sebagaimana telah engkau berikan kepada mereka. Maksudnya an'amta alaihim. Siapa itu nabi-nabi? Siddiqin, syuhada, salihin. Baru ghairil maghdubi alaihim, mereka tidak dimarahi, waladdallin, dan tidak pula sesat. Jadi tidak menyimpang ke yang lain. Karena seperti yang sudah Ustadz sebutkan sebelumnya, ada yang menganggap kalau kita mengatakan seolah-olah
bukan jalan yang dimarahi Tuhan. Jadi nanti kita akan diklaim oleh Allah katanya, oh, kapan saya tunjukkan manusia untuk jalan sesat dan jalan yang dimarahi? Tidak ada. Yang ditunjukkan Allah hanyalah jalan yang lurus, yang benar. Nah, oleh karena itu, kalau nggak salah ya, coba lihat nanti sama-sama Quran, lihat kakinya, catatan kaki yang diterjemahkan oleh Muhammad Yunus. Tetap dia kembali kepada mereka nabi-nabi dan siddiqin, syuhada, salihin, mereka tidak dimarahi dan mereka tidak sesat. Sampai di sini pelajaran kita, maka berakhirlah pelajaran dari pola 4, hanya menunggu kelanjutan. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan kita mengerti, melihat dari ayat per ayat atau nanti susunannya, kemudian kita lihat bagaimana maksud sebagian atau tafsir. Kalau bisa diulang-ulang, tapi jangan kita sibuk mencari siapa sih sebenarnya yang dimaksud dari Al-Quran, apalagi hal-hal yang buruk. Jangan sibuk kita mencari orangnya. Yang sibuk kita adalah untuk menilai atau mengevaluasi diri kita. Inilah kadang-kadang kalau sudah kita lihat diri kita, disitulah kita mau menangis. Rupanya mungkin saya ada juga masuk sedikit-sedikit atau sekurang-kurangnya pernah juga saya terlibat di sini. Maka sekalian kita minta ampun. Ilahuna faqat intahaina ila liqa' ma'assalamah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.